Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Najwa Andini. Hari ini aku bakal membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia perdagangan internasional, yaitu prinsip-prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. WTO adalah organisasi yang menjadi tulang punggung sistem perdagangan global. Dengan lebih dari 160 negara anggota, WTO berperan besar dalam memastikan bahwa perdagangan antar negara berlangsung secara adil, terbuka, dan transparan. Namun, apa sebenarnya prinsip-prinsip yang mendasari kerja WTO dan bagaimana pengecualian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mempengaruhi perdagangan global? Mari kita bahas bersama-sama. WTO atau World Trade Organization didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus GATT. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan perdagangan dan menciptakan aturan yang adil bagi semua negara anggota. WTO juga berfungsi sebagai forum negosiasi dan penyelesaian sengketa perdagangan. Sebagai organisasi multilateral, WTO memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi panduan bagi negara anggota dalam menjalankan kebijakan perdagangan mereka. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam sistem perdagangan global. Prinsip-prinsip dasar WTO yang pertama ada prinsip non-diskriminasi. Prinsip pertama dan paling penting adalah non-diskriminasi. Prinsip ini terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama ada Most Favored Nation atau MFN. Prinsip MFN mengharuskan setiap negara anggota memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota lainnya. Misalnya, jika suatu negara menurunkan tarif untuk produk dari suatu negara, maka tarif yang sama harus berlaku untuk produk dari semua negara anggota lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah diskriminasi dalam perdagangan internasional. Kedua, ada national treatment. Prinsip ini menyatakan bahwa produk impor harus diperlakukan sama dengan produk domestik setelah memasuki pasar suatu negara. Artinya, produk impor tidak boleh dikenakan pajak atau regulasi tambahan yang lebih berat dibandingkan produk lokal. Tujuannya adalah menciptakan persaingan yang adil antara barang impor dan barang domestik. Kedua, ada prinsip transparansi. Transparansi adalah elemen penting dalam sistem perdagangan global. Negara anggota diwajibkan untuk membuat aturan dan prosedur perdagangan mereka jelas serta mudah diakses oleh semua pihak. Selain itu, setiap perubahan kebijakan atau regulasi harus diinformasikan kepada WTO agar semua negara anggota dapat memahami dampaknya terhadap perdagangan internasional. Ketiga, prinsip mengurangi hambatan perdagangan. WTO bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif melalui negosiasi multilateral. Dengan mengurangi hambatan ini, perdagangan antar negara menjadi lebih bebas dan efisien. Contohnya adalah pengurangan tarif impor barang tertentu atau penghapusan kuota ekspor. Yang keempat ada perlindungan hak kekayaan intelektual. WTO juga memiliki perjanjian khusus yang melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta melalui TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Pelindungan ini penting untuk mendorong inovasi dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan manfaat dari karya mereka. Yang kelima ada prinsip penyelesaian sengketa. WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara anggota menyelesaikan konflik perdagangan secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Mekanisme ini membantu menjaga stabilitas dalam hubungan perdagangan antar negara. Meskipun prinsip-prinsip dasar WTO dirancang untuk menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional, namun terdapat pula pengecualian tertentu yang diatur dalam pasal 20 GATT 1994. Pengecualian ini memungkinkan negara anggota mengambil tindakan khusus dengan alasan tertentu. Yang pertama itu melindungi kesehatan. Negara anggota dapat memberlakukan kebijakan pembatasan perdagangan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Misalnya larangan impor produk makanan yang mengandung zat berbahaya. Kedua, melindungi moralitas publik. Pengecualian juga berlaku untuk melindungi moralitas publik. Contohnya adalah pelarangan impor barang-barang tertentu yang dianggap melanggar norma sosial suatu negara. Ketiga, untuk melindungi lingkungan. Negara dapat mengambil kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup seperti pembatasan impor barang yang merusak ekosistem.
Keempat, perdagangan barang budaya. Pengecualian diberikan untuk mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau bernilai budaya tinggi agar tidak hilang dari suatu negara. Kelima, mencegah praktik penipuan. Negara dapat memberlakukan regulasi untuk mencegah praktik penipuan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengecualian juga berlaku dalam kerangka kerjasama regional atau bilateral seperti perjanjian dagang bebas, Free Trade Agreements, atau Unipabean Custom Union. Prinsip-prinsip dasar WTO memiliki dampak besar terhadap sistem perdagangan global. Yang pertama, WTO meningkatkan stabilitas ekonomi global. Dengan adanya aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa, WTO membantu menciptakan stabilitas dalam hubungan ekonomi antar negara. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan hambatan perdagangan memungkinkan peningkatan volume ekspor dan impor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Ketiga, memfasilitasi inovasi. Pelindungan hak kekayaan intelektual mendorong perusahaan dan individu untuk terus berinovasi tanpa takut kehilangan hak atas karya mereka. Namun demikian, ada tantangan besar seperti ketimpangan antara negara maju dan berkembang, serta potensi konflik kepentingan dalam penerapan pengecualian pasal 20 GATT. Demikianlah pembahasan aku mengenai prinsip-prinsip dasar WTO beserta pengecualiannya. WTO mainkan peran penting dalam menjaga kelancaran sistem perdagangan internasional, sekaligus memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk mengambil tindakan khusus demi kepentingan nasional mereka. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sistem perdagangan global sekaligus menyadari pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan ekonomi dunia. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua ya. Aku mohon maaf apabila ada salah kata, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.